Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar soal menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Sebelah kita satu. Alhamdulillah sehat, Ma'am. Alhamdulillah sehat. Minggu lalu kita belajar tentang rancangan bahan jas. Berapa bahan yang digunakan dalam rancangan jas? Yang pertama, pelapisnya. Nah, ya betul. Ada 3 yang kita gunakan dalam rancangan bahan. Nah, hari ini yang kita bahas adalah bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan jas. Silakan simak materi yang akan share berikut ini. Materi yang akan kita bahas adalah bahan pembuatan dengan kompetensi dasarnya menganalisis rancangan bahan lead-sheet jas jaket. Tujuan pembelajaran, peserta didik secara mandiri dan bertanggung jawab mampu menganalisis bahan yang digunakan dalam pembuatan jas dengan tepat. Ada 4 macam bahan yang digunakan, antara lain: yang pertama adalah bahan utama. Bahan yang tepat untuk membuat jas harus memiliki tekstur yang padat, tidak terlalu tebal, mudah dibentuk, dan tidak melangsai. Contohnya ada wool, silk wool, semi wool, bahan dari serat sintetis, corduroy, dan kain tradisional. Ini contoh dari bahan wool. Ini contoh bahan semi wool. Contoh bahan corduroy. Contoh bahan tradisional. Bahan yang kedua ada lining atau kuring. Lining yang tepat digunakan untuk jas adalah tekstur lembut, halus, licin, ringan, hidrokopis, dan memberikan rasa sejuk saat bersentuhan dengan kulit. Ini contoh lining dermal. Interfacing, bahan pelapis yang kegunaannya untuk menguatkan dan memelihara bentuk pakaian. Ada 2, woven dan non-woven. Woven ada bubar atau rambut kuda, kufner, dan turbinase. Sementara non-woven ada viselin dan morigula. Ini rambut kuda terbuat dari campuran kapas dan rambut kuda atau bulu binatang. Karakteristik bubar berwarna agak coklat, lentur, tebal, dan kuat. Kegunaannya untuk melapisi kelopak jas dan kerah. Contoh dari bahan kufner. Karakteristik kufner, teksturnya halus, tebal, sampai tipisnya tergantung dari kerapatan tenunan dan besar serat benang yang digunakan, kemudian berperekat. Kegunaannya untuk melapisi bagian badan muka, badan belakang, kerah, dan juga kelim. Contoh morigula atau kain pasir. Karakteristik dari morigula menyerupai bentuk pasir halus berperekat, mempunyai 3 ukuran ketebalan. Kemudian bahan pelengkap atau garniture. Yang pertama untuk memudahkan dalam menggunakan dan melepaskan busana, yaitu contohnya ada resleting dan kancing. Lalu untuk memperindah sehingga menambahkan nilai atau mutu suatu busana, seperti renda, bisband, dan kancing-kancingan. Kerjakan LKPD yang ada di Google Classroom-nya. Ya, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Isi nama, kelas, ya. Ini ada sedikit petunjuk teori untuk kan mengerjakan LKPD-nya. Isi sesuai petunjuk soal. Jadikan handout sebagai bahan referensi kalian untuk mengerjakan LKPD. Silahkan dikerjakan, langsung diketik boleh, di catatannya juga boleh. Oke, dari materi yang telah di-share tadi, ada pertanyaan? Ada, Ma'am. Oke, apa Nada? Bahan pelapis yang digunakan itu apakah bisa digunakan semua, Ma'am? Ya. Oke, bahan pelapis yang telah dibahas tadi itu semuanya bisa kita gunakan, tetapi tidak secara bersamaan, ya. Jadi antara bubat sama kufner kita hanya menggunakan satu, nanti digabung dengan bahan pelapis yang lainnya, misalnya morigula, ya. Jadi tidak semuanya. Jadi kita pilih sesuai bahan utama yang kita gunakan.
Gina bisa mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kegiatan 1, bahan utama. Desain 1, gambar 1, jenis bahan utama, denim, bahan pelengkapnya kancing dan diskan. Gambar 2, jenis utamanya wool, bahan pelengkapnya kancing dan diskan. Yang ketiga, gambar ketiga batik, bahan utamanya, bahan pelengkapnya kancing. Gambar 4, bahan utamanya wool, bahan pelengkapnya kancing. Kegiatan 2, gambar 1, nama bahannya bubat atau rambut kuda, merupakan bahan pelapis yang memiliki sifat lentur, tebal, dan kuat. Kegunaannya digunakan pada bagian telapak jas dan kerah. Yang kedua, contoh bahan di gambar 2. Nama bahan Kufner, kegunaan digunakan pada bagian muka, bagian belakang, gerah, dan kelip. Gambar 3, nama bahan dinding, jenis bahan pelapis, kegunaannya digunakan agar diperoleh finishing atau penyelesaian yang rapi, nyaman, hangat, dan terasa halus pada kain. Sekian hasil presentasi saya, Sam. Oke, untuk jawaban Gina yang kegiatan 1 itu tadi ada busana yang nomor 1, Gina menjawabnya adalah denim ya. Kalau dilihat dari karakteristik gambarnya tadi, kita lihat ciri-ciri di gambarnya itu bukan bahan denim ya. Bisa lihat bahannya berkilau, kemudian teksturnya licin, beda dengan denim. Kalau denim itu kan tidak berkilat bahannya dan tidak licin. Nah, berarti Gina tadi kurang memperhatikan handout yang telah di-share. Kalau di dalam handout, bahan seal wool. Nah, kalau bahan seal wool itu karakteristiknya adalah dia mengkilat, kemudian teksturnya licin, itu bisa digunakan untuk bahan jas, tapi untuk kesempatan formal ya, pesta. Jadi jawaban yang nomor 1-nya tadi tidak tepat ya. Ini yang telah kalian kerjakan tadi. Dari desain yang ada di gambar tersebut, jenis bahan utama yang dipakai adalah seal wool. Kenapa seal wool? Karena kriteria dari yang digunakan pada gambar ini adalah terlihat teksturnya licin, kemudian agak berkilat. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, yang dan juga ada di handout, itu adalah bahan seal wool ya. Kemudian bahan pelengkap yang digunakan dalam desain tersebut ada bisbat. Bisbatnya adalah bahan yang warna hitam ya, yang terdapat pada desain tersebut nih, yang melingkari di saku, di pinggang, juga di tangan. Kemudian ada 5 kancing utama, berfungsi sebagai pembuka dan penutup. Ya, ada di saku 2 buah, kemudian di bagian tengah muka 3 buah. Kemudian 2 kancing hias, yaitu kancing yang berada di saku bawah. Nomor 2, itu jenis bahan utamanya adalah wool. Bahan pelengkapnya yaitu kancing. Kemudian bisban, 3 adalah batik dengan kombinasi polos. Kemudian untuk soal keempat itu adalah wool, kancing. Kemudian bahan pertama ini disebut dengan bubat, melapisi bagian telapak jas dan kerah. Lalu kegunaannya untuk melapisi badan muka, badan belakang, kerah, dan juga kulit. Kemudian yang ketiga ada lining atau furring. Udah paham ya dengan yang telah sampaikan juga, bahwa karakteristik bahan itu kita lihat dari jenis permukaan kain dan teksturnya. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Bisa, Mem. Oke, silakan Arasati. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahan yang diperlukan untuk pembuatan jas terdiri bahan utama, bahan pendukung, dan bahan pelapis. Bahan yang tepat untuk membuat jas harus memiliki tekstur yang padat, tidak terlalu tebal, mudah dibentuk, dan tidak melangkai. Bahan pelapis adalah bahan tambahan yang dipasang sebagai bahan pelapis pada bagian puruk bahan utama. Fungsinya untuk membentuk, menopang, menjaga bahan utama agar kokoh tetap kuat dari gesekan, lipatan, tekanan, rendaman, serta berfungsi sebagai pemberi rasa nyaman, sejuk, hangat, serta menghindari rasa gatal. Bahan tambahan yang dipergunakan untuk jas adalah lining dan interfacing. Sementara bahan pelengkap atau garnitur yang digunakan adalah bahan yang fungsi utamanya adalah untuk memudahkan menggunakan dan melepas busana seperti kancing, setrika, nilon tape, gesper, dan elastik. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk tahap selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi di Google Classroom. Ada 10 soal, kalian kerjakan dengan teliti, baca handout yang telah di-share juga. Tadi sudah paham ya dengan materi yang telah disampaikan, dan harap nilainya lebih bagus ya. Materi yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang pembuatan gaun ya. Ananda tetap stay di rumah, jaga kesehatan, minum 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke Ananda, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan pembelajaran yang berbeda. Mari kita tutup dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Mas. Siang.